Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lentera Hikayat. Sahabat, pernahkah kalian bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Dajjal? Dari mana asalnya? Kemudian bagaimana ia akan muncul di dunia ini? Dan kenapa kelahirannya menjadi pertanda bencana fitnah paling besar sepanjang masa? Mari kita simak kisahnya bersama dalam video ini yang penuh misteri dan ancaman. Dajjal lahir dari keturunan pasangan Yahudi yang 31 tahun tidak dikaruniai seorang anak. Ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Dajjal merupakan bayi yang begitu menyengsarakan kedua orang tuanya. Seperti digambarkan Rasulullah, jika kedua orang tua Dajjal melewati pernikahan selama 31 tahun tanpa seorang anak pun. Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa AS. Ia lahir dengan nama Samiri, yang artinya dari negeri Samira, yang sekarang kita kenal daerah sekitar Palestina. Awalnya ia lahir dari sebuah keluarga penyembah berhala pada zaman setelah Sambil Nuh. Ia dilahirkan di daerah sekitar Palestina, di dekat daerah Sodom dan Gomora, tempat umat kaum Nabi Lut yang dahulu dimusnahkan oleh Allah karena menyukai sesama jenis. Dajjal terlahir dari perkawinan sedarah yang saat itu ibunya sedang menstruasi, tetapi tetap melakukan hubungan intim, lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan, pada malam yang menakutkan, diiringi hembusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara bisikan dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu yang mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu kedua orang tua Dajjal agar melakukan hubungan intim ketika sedang menstruasi dan memberikan korban-korban sesembahan. Perempuan itu pun hamil sebagai pengaruh perbuatan iblis yang laknat dan melahirkan anak lelaki, tetapi dengan kondisi mata sebelah cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur, malam dan siang dan jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Kesengsaraan berganti melanda ayahnya setelah tidur selama sekitar 4 tahun lamanya dan tidak bisa berjalan. Suatu hari, di tengah lelapnya tidur, si anak terbangun dan mendatangi berhala sesembahan kedua orang tuanya dan tidur lagi di pangkuan berhala itu. Ayahnya kemudian memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat, maka dipertemukanlah ayah Dajjal kepada hakim kota. Ayahnya kemudian dipaksa mengakui jika berita tersebut merupakan berita rekayasa. Namun ayahnya menolak hingga kemudian ia dipenjara dan disiksa hingga kemudian ia terpaksa menuruti permintaan hakim untuk berbohong. Ayah Dajjal kemudian diusir dengan penuh penderitaan hingga kemudian ia meninggal. Dajjal kemudian diambil dan dirawat oleh hakim. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu yang terapung di atas laut dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Kini nama lengkapnya adalah Musa Samiri, yang artinya dalam bahasa Mesir Musa berarti terapung dan Samiri artinya berasal dari Samira. Jarak Laut Yaman ini membutuhkan perjalanan yang sangat lama dan jika ingin ke pulau tersebut harus melewati terjangan ombak dahsyat. Jika tidak hati-hati akan mudah tenggelam. Pulau itu berukuran kecil bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua.
Menurut riwayat lainnya, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari ibu jari malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan malaikat Jibril. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah As-Su'ban Ar-Rahib wa Ad-Dabbah Al-Halba, yakni sebuah pulau yang terdapat ular, mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat, inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah, yang bisa berbicara layaknya manusia. Untuk diketahui kisah kelahiran Dajjal ini, tidak ditemui dalam riwayat yang sahih. Adapun kebenarannya, kita masih membutuhkan referensi yang sahih selain yang diceritakan oleh buku-buku dan literatur yang kita temukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.